Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tak lagi menjabat, tak membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo mundur total dari dunia politik. Isu Jokowi akan mendirikan Partai Super TBK pun mencuat. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Cuma ada ide gagasan untuk membuat Partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya, nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya, tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu, tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini, mantan politisi PDI Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Adik Presiden Prabowo Subianto Hasim Joyo Hadikusumo menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hasim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hasim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hasim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan. Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hasim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi ya. Saya kira demikian ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Dan berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama. Mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hasim, terutama yang berkaitan dengan
kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hasyim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung pada Jumat pagi. Pramono selaku Gubernur meminta Kejaksaan Agung dapat mengawal program Pemprov. Gubernur beserta Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Keduanya meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program-program dari Pemprov Jakarta. APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya di Jakarta, tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya meminta mohon pada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Saya meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Direktur Utama Pertamina dan jajarannya menyampaikan dukungan kepada Kejaksaan Agung dalam upaya bersih-bersih di dalam Pertamina. Sementara Jaksa Agung menyatakan membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Direktur Utama Pertamina dan jajarannya menyambangi Kejaksaan Agung pada Kamis kemarin. Kedatangan mereka pun disambut langsung Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dirut Pertamina yang baru dilantik pada November 2024 lalu mengaku bahwa peristiwa ini menjadi momentum introspeksi Pertamina dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan ke arah yang lebih baik, sekaligus memberi laporan hasil uji lab terkait spesifikasi BBM saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung menyatakan membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Peluang itu terbuka karena aksi korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya.
Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah Danantara. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, Danantara akan menjadi sumber investasi proyek pemerintah. Untuk memastikan bebas dari pengaruh luar, Presiden Prabowo meminta tak ada orang titipan di BPI Danantara. Menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan.